Coba kita awali dengan doa. Coba salah satu siswa memimpin. Coba angkat tangan siapa yang mau memimpin? Ya, silakan pimpin. Siapa berdoa mulai? Kita pelajaran agama. Coba di kelas ini berangkat semua ya. Kemudian untuk mengawali pelajaran, marilah kita isi dulu dengan semangat kemerdekaan nasionalisme. Kita awali dengan menyanyikan salah satu lagu. Coba salah satu mewakili. Ya, kamu dari Sabang sampai Merauke. Ya, perhatikan semuanya dulu. Terima kasih untuk kita semua ya, tepuk tangan. Agar kita lebih semangat ya. Kita cukup fokus dulu ya. Yuk, mulai. Tepuk fokus. Terus. Ya, oke, siap. Dan kemudian kita masuk ke materi, tapi sebelum itu saya tanya dulu, sebelum masuk ke bab 4 tentang zakat, infak, sedekah dan hadiah. Materi yang kemarin tentang apa, masih ingat? Tentang apa coba? Sudah paham semua kan? Kalau sudah, kita lanjutkan materi tentang zakat, infak, sedekah dan hadiah. Setelah pelajaran zakat, infak, sedekah dan hadiah, yang saya harap itu yang pertama, satu, memahami pengertian zakat, infak, sedekah dan hadiah. Yang kedua, menjelaskan perbedaan dan persamaan zakat, infak, sedekah dan hadiah. Dan yang ketiga adalah membiasakan diri untuk berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berhak menerima atau mustahil. Nah, sudah tahu zakat itu apa? Kemudian yang kedua ada infak. Laki-laki irsyad, coba baca chat yang keras supaya teman-temannya bisa paham juga apa arti dari infak. Sedekah secara bahasa. Sedekah berasal dari kata sodakoh, ya, sodakoh, yang berarti kebenaran atau keikhlasan. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah merupakan tanda kejujuran iman seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sedangkan secara istilah, jadi dari secara bahasa, sekarang secara istilah. Secara istilah, sedekah berarti memberikan sebagian harta, tenaga, waktu, atau kebaikan lain kepada orang yang membutuhkan dengan niat. Ini adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain sebagai tanda kasih sayang, penghormatan, atau persahabatan, tanda mengharap balasan ya. Jadi
tanpa mengharapkan balasan. Memberikan sesuatu tanpa mengharapkan balasan itu namanya yang terakhir, hadiah. Baca bersama. Hadiah adalah sukarela biasanya untuk memperberat hubungan sosial. Zakat, infak dan sedekah, hadiah itu termasuk kan memberikan sesuatu. Tapi konteksnya yang berbeda. Kalau zakat tadi ada ketentuannya wajib harus ada mustahiknya, infak seperti apa namanya, sedekah, kemudian hadiah itu ada bedanya. Tapi di sini sama-sama memberikan, berarti ada rasa pemberian dari kita berikan sesuatu kepada orang lain, dan di sini akhirnya ada hikmah berbagi. Yang pertama, membersihkan hati dari sifat kikir. Ya. Kalau kita sering memberi, baik itu zakat, infak, sedekah atau hadiah, itu menjauhkan kita dari sifat kikir. Kikir itu apa? Pelit. Ya. Kikir itu pelit. Kemudian menumbuhkan rasa persaudaraan. Saya sering diberi sama dia juga sering memberi sama aku. Akhirnya persaudaraannya menjadi lebih erat, lebih kuat. Kemudian membantu orang yang membutuhkan. Kita zakat, penerima zakat itu ada 8 golongan. Ya. Ada fakir, miskin, amil, apalagi rikob, boring, terus mu'allaf, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ada 8. Nah, yang di depan yang paling utama yaitu fakir. Fakir itu atau fisabilillah yang terakhir. Dan di sini ada apa? Yang kalian lihat ada apa ini? Keluarga. Terdiri dari siapa? Ayah, ibu, anaknya berapa? Anaknya aja 3. Berarti berapa di sini? Ada 5 orang dalam satu keluarga, ada 5 orang. Nah, dari gambar itu nanti saya atau Pak Guru akan memberikan tugas secara kelompok. Jadi tugas ini kalian kerjakan secara bersama, ya. Masing-masing kelompoknya kerjasama. Semua siswa wajib ikut berpartisipasi dalam mengerjakan soal ini. Nah, ini di sini ada soal sudah saya jelaskan di kelompok. Ditulis nama kelompoknya itu di atas. Ditulis dulu nama kelompoknya siapa saja. Ditulis. Nah, kemudian lihat ke depan. Di sini ada 5 orang dalam satu keluarga. Itu sudah saya tuliskan dalam lembar tugas kelompok yang dicek. Lihat di situ. Cek. Saya bacakan ya. Ada sebuah keluarga terdiri dari suami, istri, dan 3 orang anak. Berarti 5. Ini gambarnya 5. Di akhir bulan Ramadan hingga matahari terbenam, mereka kebingungan karena beras yang akan digunakan untuk membayar zakat fitrah hanya cukup untuk 3 orang. Mereka juga tidak cukup uang untuk membeli beras lagi. Sementara batas waktu membayar hingga sebelum sholat Idul Fitri. Ada 5 orang dalam keluarga punya 3. Ya, 3 orang yang bisa dibayarkan karena berasnya hanya cukup untuk 3 orang. Nah, yang 2 sudah nggak ada lagi beras yang digunakan untuk membayar zakatnya. Padahal seorang muslim atau orang yang beragama Islam itu wajib membayar zakat fitrah.
Nah, itu bagaimana? Silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Ya, Disi. Ayo, kerjasama bareng. Ya, Disi pulpennya. Ini silakan boleh cari di buku LKS. Buku LKS-nya buka. Buku LKS-nya dibuka, dicari di LKS. Ya. Nah, nama kelompoknya sudah. Ya, oke. Kemudian ini boleh dicari di LKS bab 4 tentang zakat. Ada di halaman 38. Kenapa? Ya, jawabannya di sini. Ya, silakan isi. LKS dibuka. Semua siswa wajib ya berpartisipasi untuk menjawab, berkontribusi. Ya, ada yang pandai saya enggak ikut mengerjakan enggak. Semuanya wajib. Ya, ditulis. Jawab. Ya. Isi aja, isi ayo. Nah, itu tugas pertama. Tugas yang kedua ada di baliknya. Nah, buka baliknya. Tentang lembar kerja, di situ ada lembar kerja. Di situ kalian menerangkan tentang aspek zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nanti di situ ada pengertian, terus sifat ataupun hukumnya. Kemudian ada penerima, tujuan, dan contoh. Nah, silakan diisi. Dikerjakan dari yang udah dulu, terserah. Boleh mengerjakan yang belakang dulu, ya, untuk mengisi aspek-aspek ataupun yang lembar depan tentang materi zakat, menentukan ketika ada satu keluarga memiliki 3 orang anak, akhirnya berjumlah 5 karena ayah, ibu, dan 3 anaknya. Oke anak-anak, waktunya sudah hampir habis. Sudah selesai atau belum? Ada yang belum selesai? Tidak ya? Udah. Ada yang mau maju tentang lembar C? Ya, angkat tangan. Oh, iya, oke, siap. Ya, silakan sini. Boleh masuk. Satu kelompoknya ikut maju semua untuk mempresentasikan jawaban. Ini. Ya, oke, sip. Jawabannya betul. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, ya, boleh kembali. Lembar tugas yang kedua. Ya, di sini lembar kerja tentang tabel persamaan dan perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Ada yang mau memaparkan? Oh ya, dari kelompok 1 ya. Siapa namanya? Taskia. Silakan. Ya, semuanya ikut mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Dibaca yang keras biar teman-temannya bisa mendengarkan. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk golongan yang berhak menerimanya. Sifat hukum zakat adalah wajib. Penerimanya adalah mustahik. Ada 8 golongan. Tujuannya bertakwa kepada Allah. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Membersihkan harta dan jiwa. Contohnya, pada akhir bulan Ramadan, saya membayar zakat fitrah di masjid. Saya setorkan kepada amil zakat dan nantinya amil zakat yang akan membagikannya pada mustahik. Oh iya, oke. Terima kasih tepuk tangannya. Bagus. Jawabannya tepat sekali. Kita sudah lalui tadi yaitu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Sudah paham semua kan? Sudah. Coba. Zakat itu apa?
Oh iya, zakat itu apa? Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk golongan yang berhak menerimanya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya infak. Ada yang bisa? Oh ya, kamu silakan baca. Infak apa infak? Infak menurut bahasa berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, seperti yang dijawab wajib saya apresiasi ya. Terus dari materi tadi ya dapat kita ambil kesimpulannya. Untuk refleksi kita tahulah bahwa dengan kita rajin berzakat, berinfak, bersedekah dan memberikan hadiah kepada sesama manusia, ya, sesama makhluk ciptaan Allah, di situ kita akan mendapat keberkahan di kunci hidup itu mendapat keberkahan. Nah, untuk itu kita lanjutkan. Untuk materinya tentang zakat, saya akan memberikan tugas individu yang nanti akan kalian kerjakan di rumah. Ya, dikerjakan masing-masing, ini sifatnya untuk PR. Ya, dikerjakan di rumah. Saya bagikan satu anak satu. Ini bukan kerja kelompok, yang kelompok sudah ya. Ini kerja individu. Maka dikerjakan individu. Ini ya. Ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap kalimat hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan tentang materi zakat, infak, sedekah dan hadiah menjadikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Allahumma amin. Kurang lebihnya hanya itu yang saya bisa sampaikan. Akhiri qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.